Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Agusita Dwisari dari kelas M01 Pengantar Bioteknologi dengan NIM 2250100111035. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Apa sih DNA itu? DNA deoksiribonukleik asid atau biasa disebut dengan asam deoksiribosa merupakan polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik pada setiap organisme yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Polimer tersebut tersusun sehingga membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa nitrogennya, yaitu golongan purin berupa adenin dan guanin, serta pirimidin berupa timin dan sitosin. Double helix tersebut tersusun dari dua untai polinukleotida secara antiparalel yang berputar ke kanan dengan melingkari suatu sumbu. Unit gula fosfat berada di luar molekul DNA dengan basa-basa komplementer yang berpasangan di dalam molekul seperti adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Ikatan hidrogen di antara pasangan basa memegangi kedua untai helix ganda tersebut, di mana adenin akan membentuk dua ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk tiga ikatan hidrogen dengan sitosin. Kedua untai melingkar sedemikian rupa sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, kembali bila putaran masing-masing untai dibuka. Secara struktural, nukleotida merupakan monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas sebuah nukleosida dan gugus fosfat. Nukleotida akan membentuk rantai panjang yang biasa disebut polinukleotida, yang saling berhubungan pada basa nitrogennya. Lalu gula pentosa dalam satu nukleotida berkaitan dengan gugus fosfat dalam nukleotida lainnya dengan ikatan fosfodiester. Nukleotida sendiri dapat diperoleh dari makanan, suplemen, degrasi asam nukleat, dan sintesis de novo. Dalam sel, nukleotida digunakan untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, serta untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP. Karena perannya yang sangat penting, nukleotida diperlukan untuk fungsi normal sel dan organisme secara keseluruhan. Bisa dilihat pada sebelah bawah, nukleotida monosfosfat, yang menunjukkan basa nitrogennya hanya memiliki satu sisi pasangan basa. Ketika nukleotida monofosfat berikatan dengan nukleotida lainnya melalui ikatan fosfodiester, maka akan terbentuk rantai polinukleotida yang membentuk asam nukleat. Selain itu, nukleotida monofosfat juga memiliki peran penting dalam berbagai proses biologis, seperti sebagai sumber energi seluler, sebagai kofaktor enzim, sebagai molekul sinyal dalam komunikasi seluler. Yang kedua, pada sebelah atasnya bisa kita lihat 4 nukleotida dengan bentuk dua pasangan basa, yaitu pasangan timin dengan adenin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen dua rangkap, dan pasangan guanin dan sitosin yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Lalu, satu monomer nukleotida akan terhubung dengan nukleotida lainnya melalui ikatan fosfodiester pada bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, sehingga dari asam nukleat ini terbentuk dua struktur untai ganda. Nah, karena adanya perbedaan gugus fosfat, nukleotida lebih berat dan lebih kompleks dibandingkan nukleosida. Di sisi lain, nukleosida adalah subunit dasar dari nukleotida. Yang pertama bisa dilihat di yang berwarna kuning, hijau, dan biru pada gambar untaian di samping merupakan nukleosida yang akan berikatan dengan 1 atau 2 atau 3 gugus fosfat dan membentuk unsur-unsur struktural pada nukleotida. Nukleotida yang memiliki satu gugus fosfat disebut nukleosida monofosfat.
seperti yang dapat dilihat di bagian merah pertama, dan penambahan gugus fosfat kedua disebut nukleosida difosfat. Dan selanjutnya penambahan gugus fosfat ketiga disebut nukleosida trifosfat. Basa pada nukleosida disebut base dan glycosidic bond. Basa pada nukleosida bisa dilihat pada gambar sebelah kanan, yaitu golongan purin berupa adenin dan guanin, serta golongan pirimidin berupa sitosin, timin pada DNA, dan urasil pada RNA. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung antara nukleotida dan nukleosida. Nukleosida sendiri merupakan subunit yang lebih kecil dari nukleotida. Nukleosida terdiri dari sebuah basa nitrogen dan sebuah gula pentosa, yaitu deoksiribosa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Akan tetapi, nukleosida tidak memiliki gugus fosfat seperti nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan satu atau beberapa gugus fosfat. Nukleosida dapat digunakan oleh sel untuk sintesis nukleotida baru dan dapat berperan dalam pembentukan AMP, ADP, dan ATP melalui beberapa tahap reaksi kimiawi. Nah, tadi dikatakan bahwa nukleosida berperan dalam pembentukan AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa energi kimia ini terjadi di mitokondria yang merupakan bagian reaksi katabolisme. Yang pertama, nukleosida diubah menjadi nukleotida melalui penambahan gugus fosfat oleh enzim kinase. Contohnya, nukleosida adenosin dapat diubah menjadi nukleotida AMP melalui penambahan satu gugus fosfat oleh enzim adenilat kinase. Yang kedua, nukleotida dapat diubah menjadi nukleotida yang lebih tinggi seperti ADP dan ATP melalui reaksi penambahan gugus fosfat tambahan oleh enzim lain yang disebut fosforilase. Contohnya, AMP dapat diubah menjadi ADP melalui penambahan satu gugus fosfat tambahan oleh enzim adenilat kinase. Dan ADP dapat diubah menjadi ATP melalui penambahan satu gugus fosfat tambahan oleh enzim lain, yaitu adenilat kinase tadi. Selanjutnya, proses pembentukan ADP dan ATP dari AMP ini sangat penting dalam produksi energi seluler. Ketika sel membutuhkan energi, ATP dapat dipecah menjadi ADP dan fosfat, menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Selanjutnya, ADP dapat dipecah lagi menjadi AMP dan fosfat, menghasilkan energi tambahan. Proses ini dikenal sebagai siklus ATP atau siklus adenilat. Nah, sekilas tadi kita menyebutkan tentang ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester merupakan ikatan kovalen antara gula pentosa dalam satu nukleotida dengan gugus fosfat dalam nukleotida lainnya. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang sangat penting dalam pembentukan molekul asam nukleat, seperti DNA dan RNA. Dalam molekul asam nukleat, rantai ikatan fosfodiester membentuk tulang punggung dari molekul tersebut dan membentuk struktur spiral ganda pada molekul DNA. Selanjutnya, ikatan fosfodiester pada polinukleotida memiliki dua ujung. Salah satu ujungnya berupa gugus fosfat yang terikat pada posisi 5 gula pentosa. Oleh karena itu, ujung ini dinamakan ujung P atau ujung 5. Ujung yang lainnya berupa gugus hidroksil yang terikat pada posisi 3 pentosa. Sehingga ujung ini dinamakan ujung OH atau ujung 3. Adanya ujung-ujung tersebut menjadikan rantai polinukleotida linear mempunyai arah tertentu. Urutan basa dalam polinukleotida ditulis dari ujung yang memiliki gugus fosfat di atom karbon nomor 5 ke ujung yang memiliki gugus hidroksil di atom karbon nomor 3. Ikatan fosfodiester sendiri merupakan ikatan kovalen yang sangat kuat, sehingga membentuk rangkaian-rangkaian gula fosfat yang stabil dalam molekul DNA atau RNA. Ikatan ini juga memungkinkan molekul asam nukleat untuk membawa informasi genetik dan melakukan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti replikasi, transkripsi, dan translasi. Selain itu, ikatan fosfodiester juga memberikan muatan negatif pada molekul asam nukleat, yang mempengaruhi interaksi antara molekul asam nukleat dengan ion positif seperti magnesium dan kation logam lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas basa nitrogen dan pasangan basa penyusun DNA. Seperti yang sudah dijelaskan,
Untai ganda DNA terhubung dari ikatan hidrogen yang merupakan hasil pembentukan dari dua pasangan basa nitrogen, yakni purin dengan pirimidin. Adenin berpasangan dengan timin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dihubungkan dengan tiga ikatan hidrogen. Berikutnya ada 4 macam DNA, yaitu aDNA, bDNA, zDNA, dan cDNA. Yang pertama ada aDNA, yaitu adenin DNA, yang merupakan DNA berpilin ganda tetapi memiliki bentuk yang lebih pendek dan lebih lebar daripada bDNA. aDNA sendiri memiliki 11 pasang basa perputaran heliks dan lebar heliksnya sekitar 23 Armstrong. aDNA cenderung membentuk struktur spiral yang lebih mengarah ke depan dan tidak simetris. Selanjutnya ada bDNA, atau bisa disebut dengan berpilin ganda DNA, yang merupakan bentuk paling umum dari DNA berpilin ganda. bDNA sendiri memiliki 10 pasang basa per setiap putaran heliks, dan memiliki lebar heliks sekitar 20 angstrom. bDNA sendiri cenderung membentuk struktur spiral yang rata dan simetris, serta ditemukan pada kebanyakan organisme. Selanjutnya ada zDNA atau zigzag DNA, yang merupakan DNA berpilin ganda tetapi memiliki bentuk yang sangat berbeda dari bDNA atau aDNA. zDNA memiliki tatanan basa zigzag dan bentuk heliks yang berputar ke kiri, serta memiliki lebar heliks sekitar 18 angstrom dan 12 pasang basa perputaran heliksnya. zDNA lebih jarang ditemukan pada organisme hidup dan lebih sering ditemukan pada daerah-daerah gen yang kaya akan gugus CpG atau gugus sitosin yang diikuti oleh guanin. zDNA dapat terbentuk pada DNA saat terjadi perubahan struktur atau keadaan fisik tertentu seperti supercoiling, terpapar sinar UV, atau dalam lingkungan yang kaya garam. Yang terakhir kita ada cDNA, yaitu sitosin DNA yang merupakan DNA berpilin ganda dengan pola gugus fosfat dan gula yang berbeda dari bDNA, aDNA. cDNA sendiri memiliki lebar heliks sekitar 19 angstrom dengan 33 pasang basa perputaran heliksnya dan hanya ditemukan pada kondisi laboratorium tertentu. Nah, kita sampai di pembahasan RNA. RNA ribonukleik asid merupakan molekul polimer yang berperan dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Lebih kompleksnya, asam ribonukleat ini merupakan makromolekul polinukleotida, rantai tunggal, dan tidak berpilin yang dimana berperan mengubah informasi genetik dalam tubuh menjadi protein. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari suatu bagian DNA, sehingga RNA sebagai polimer menjadi lebih pendek dibandingkan DNA. Dalam beberapa virus, RNA juga berfungsi sebagai materi genetik utama yang disebut RNA virus seperti virus flu dan virus hepatitis C. RNA sendiri terdiri dari urutan nukleotida yang tersusun dari basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. Gula ribosa dalam RNA memiliki gugus hidroksil tambahan pada atom karbon kedua dibandingkan dengan gula deoksiribosa pada DNA yang diganti dengan atom hidrogen. Gugus hidroksil tambahan ini membuat RNA lebih reaktif daripada DNA dan lebih mudah terurai. RNA mengandung 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil sebagai ganti dari timin yang ditemukan dalam DNA. Basa nitrogen dihubungkan dengan ikatan hidrogen dan membentuk pasangan basa yang spesifik. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin.
Seperti yang telah disebutkan tadi, nukleotida RNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula ribosa, dan gugus fosfat. Struktur nukleotida RNA mirip dengan struktur nukleotida DNA, kecuali pada gula yang digunakan dan basa nitrogen tertentu. Nah, agar lebih jelas lagi, mari kita uraikan satu persatu penyusun nukleotida. Yang pertama ada gula pada nukleotida RNA yang disebut dengan ribosa, yang memiliki gugus hidroksil atau OH pada posisi 2 dan 3 pada cincin gula. Sedangkan pada DNA, gula yang digunakan adalah deoksiribosa, hanya memiliki satu gugus hidroksil pada posisi 3. Karena perbedaan struktur antara gula ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA, RNA sendiri cenderung lebih labil dan kurang stabil daripada DNA. Namun, labilitas RNA juga memungkinkan untuk terlibat dalam berbagai proses, seperti transkripsi, translasi, dan regulasi ekspresi genetik. Gula ribosa pada RNA berperan penting dalam mengkode informasi genetik dan membentuk struktur molekul RNA. Bisa kita lihat perbedaannya pada gambar di samping. Selanjutnya, gugus fosfat pada nukleotida RNA terikat pada posisi 5 dari gula ribosa. Sementara pada DNA, gugus fosfat terikat pada posisi 5 dan 3. Gugus fosfat pada nukleotida RNA membentuk ikatan fosfodiester dengan gula ribosa dari nukleotida berikutnya, menjadi rangkaian polinukleotida RNA. Ikatan fosfodiester yang terbentuk antara gugus fosfat dan gula ribosa sangat penting dalam membentuk struktur rantai RNA, karena mereka membentuk tulang punggung yang kokoh dan stabil bagi molekul RNA. Ikatan ini juga memungkinkan RNA untuk membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom dan memainkan peran penting dalam sintesis protein. Yang terakhir, kita ada basa nitrogen pada nukleotida yang terdiri dari purin berupa adenin dan guanin, serta pirimidin berupa sitosin dan urasil. Urasil menggantikan timin yang ditemukan pada DNA, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Basa nitrogen RNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Basa nitrogen pada nukleotida RNA membentuk ikatan hidrogen dengan nitrogen pada nukleotida lainnya, membentuk struktur rantai polinukleotida. Urutan basa nitrogen dalam polinukleotida RNA menentukan urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan oleh sel. RNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat di mana sintesis protein terjadi. Selama sintesis protein, RNA membawa informasi genetik dari DNA melalui transkripsi, di mana urutan basa nitrogen dalam RNA disalin dari urutan basa nitrogen dalam DNA. Nah, kita sampai di macam-macam RNA nih, yang terdiri dari 3 sifat. Yang pertama ada RNA messenger atau mRNA yang merupakan asam nukleat pipa tunggal dan RNA terbesar atau terpanjang yang bergerak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. mRNA menyalin bagian dari kode genetik, sebuah proses yang disebut transkripsi, dan mengirimkan salinan ini ke ribosom yang merupakan pabrik seluler yang memfasilitasi produksi protein dari kode ini. Simpelnya, mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom tempat sintesis protein terjadi, serta bertanggung jawab untuk sintesis protein. Yang kedua ada RNA transfer atau tRNA yang merupakan RNA terpendek yang bergerak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA bertanggung jawab untuk membawa asam amino yang merupakan blok pembangunan protein dasar ke pabrik-pabrik protein yaitu ribosom, serta nantinya mendakapi instruksi kode yang diperkenalkan oleh mRNA. Proses pembentukan protein ini disebut translasi. Simpelnya sendiri, tRNA membantu membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Yang terakhir kita ada RNA ribosom atau rRNA, yang merupakan RNA terbanyak bahkan penyusun ribosom itu sendiri, yang merupakan pita tunggal yang tidak bercabang serta fleksibel. rRNA adalah komponen ribosom pabrik itu sendiri tanpa produksi protein. rRNA berperan dalam membentuk komponen struktural dari ribosom.
Dalam sintesis protein, rRNA diduga memiliki peranan penting. Selanjutnya, bagaimana sih membedakan DNA dengan RNA? Yang pertama dapat dilihat dari rantai polinukleotidanya. Pada DNA memiliki bentuk double helix, yaitu terdiri dari dua rantai panjang yang saling berpilin. Pada RNA memiliki bentuk helix tunggal yang pendek. Selanjutnya dilihat dari letaknya. DNA dapat ditemukan di nukleus atau inti sel, sedangkan RNA dapat ditemukan di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Selanjutnya, gula pentosa. DNA tersusun dari deoksiribosa, sedangkan RNA disusun dari ribosa. Selanjutnya ada penyusun basa nitrogennya. DNA tersusun dari adenin yang berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, guanin berpasangan dengan sitosin, akan tetapi adeninnya berpasangan dengan urasil. Selanjutnya ada perbedaan kadar. DNA sendiri bersifat statis, yaitu tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA dapat berubah-ubah menurut kecepatan sintesis proteinnya. Selanjutnya dapat dilihat dari fungsi. DNA sendiri berfungsi sebagai informasi genetik pada jangka panjang dan menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya, pada DNA dan RNA terdapat istilah dogma sentral. Dogma sentral menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA sendiri mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, membuat kopi yang tepat pada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA atau messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap pertama pada dogma sentral terdapat replikasi. Tahap ini terjadi saat sel membagi diri dan merupakan proses penting dalam memperbanyak kandungan genetik sel. Pada tahap ini, untai DNA menjadi duplikat dirinya sendiri, sehingga setiap sel anak memiliki salinan yang identik dari kromosom yang dimiliki oleh sel induk. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai DNA ganda akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Proses replikasi sendiri berawal dari heliks ganda DNA yang berwarna merah dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Selanjutnya, untai DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untai yang tunggal untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Selanjutnya, enzim primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer, dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer, membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu yang disebut fragmen Okazaki. Enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Selanjutnya ada transkripsi yang bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Proses transkripsi terjadi pada nukleus, di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Pembentukan RNA pada proses transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase.
Transkripsi sendiri merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan templatenya. Transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yaitu permulaan. Transkripsi diawali oleh RNA polimerase menempel pada promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase melekat atau biasa disebut daerah pangkal transkripsi. Promoter mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA yang digunakan sebagai cetakan. Selanjutnya, RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein yang ada sampai akhirnya membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka untaian DNA yang double helix. Double helix terbuka dan sintesis mRNA dimulai. Yang kedua, ada tahap elongasi, yaitu pemanjangan. Ketika RNA bergerak di sepanjang DNA, kemudian rantai ganda DNA berpilin tersebut akan terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA dari arah 5 ke 3, sesuai pasangan basa nitrogennya yang dibentuk di sepanjang rantai ganda atau pita DNA, sehingga terjadi pemanjangan mRNA yang sejalan dengan enzim RNA. Yang ketiga ada terminasi, yaitu pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan urutan DNA yang terjadi di daerah terminator. Terminator merupakan daerah bagi urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. Kemudian rantai DNA akan menyatu kembali dengan RNA polimerase. Bagian mRNA yang sudah terbentuk selanjutnya akan terlepas dari DNA dan RNA polimerase lepas juga dari pita DNA template. Seperti yang sudah dijelaskan, mRNA mengandung kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA sehingga menjadi cetakan untuk urutan asam amino polipeptida yang berperan mengkode suatu protein tertentu. Setelah itu, mRNA keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Tahap terakhir dari dogma sentral ada translasi yang merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu dipahami bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi juga melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan. Pada tahap translasi yang pertama adalah proses inisiasi, yaitu ujung dari mRNA yang sudah keluar dari inti sel, kemudian berikatan dengan ribosom unit kecil dengan bantuan enzim dan GPT. Peristiwa ini umum disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi yaitu AUG yang mana berfungsi untuk memberikan sinyal dalam memulai proses translasi. Selanjutnya, tRNA atau disebut juga dengan RNA transfer dengan antikodonnya yaitu UAC yang mana membawa asam amino metionin menempel pada kodon inisiasi AUG. tRNA dengan antikodon UAC sebenarnya merupakan komplementer dari kodon AUG. RNA transfer sendiri memiliki fungsi untuk mengantarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk selanjutnya dibuat menjadi protein. Tahap kedua dari translasi ada elongasi, yaitu pemanjangan mRNA yang membawa kodon. Satu persatu akan dialihkan oleh asam amino, yang mana asam amino berikutnya akan ditambahkan dari asam amino pertama atau metionin secara bertahap. Kemudian metionin ini akan segera dilepas dari ribosom sehingga tRNA dapat kembali ke sitoplasma untuk melaksanakan fungsinya kembali. Selanjutnya, RNA transfer akan kembali datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA yang selanjutnya. Kemudian, masing-masing dari asam amino tersebut akan digabungkan oleh RNA transfer, sehingga gabungan asam amino tersebut akan membentuk suatu rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA ini dapat ditemukan pada ribosom subunit besar yang memiliki fungsi sebagai enzim untuk membentuk ikatan peptida yang dimana berfungsi untuk menyambungkan polipeptida
dari setiap asam amino. Yang ketiga ada terminasi yaitu pengakhiran. Ketika salah satu codon stop mRNA yaitu UAA, UAG, atau UGA melekat pada ribosom, maka proses translasi telah berakhir. Karena polipeptida yang terbentuk akan terlepas dari ribosom, sehingga akan terjadi pelepasan subunit ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Protein yang sudah disintesis selanjutnya akan mengalami proses post-translasi, yang mana pada tahap ini protein mampu berikatan dengan karbohidrat atau akan dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Lia Agusita Dwisari, pamit undur diri dan sampai jumpa.